Selamat datang di channel Denny Pinontoan. Selamat berdapat lagi di channel Denny Pinontoan, channel tentang Minahasa dan hal-hal lain. Di tengah pembatasan dan upaya campur tangan pemerintah Jepang menguasai Minahasa, Gereja Masehi Injili Minahasa masih memiliki keberanian menyatakan sikap tegasnya. Bagaimana kisahnya? Sebelum saya lanjut, jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Hari itu, Minggu 11 Januari 1942, pukul 03.00, pasukan Jepang pertama melakukan pendaratan di kemah. Pada tengah harinya, pasukan Jepang sudah berhasil menguasai Armadidi, keduanya di Minahasa bagian utara. Sementara itu di Manado, pendaratan pasukan Jepang terjadi tidak lama setelah di kemah. Pendaratan pasukan Jepang dilakukan dengan cepat, tulis Nino Octorino dalam buku Hancurnya Knil Minahasa terbit 2018. Pada hari yang sama, lanjut Octorino, setelah menguasai Manado kira-kira pukul 18.00, pasukan Jepang menduduki Tomohon, pusat Gereja Masehi Injili Minahasa atau GEMIM. Serangan udara yang dilancarkan sejak Desember 1941 membuat sebagian besar penduduk di Tomohon dan Minahasa pada umumnya menyingkir ke kebun-kebun. Pertama-tama Kuranga yang diduduki, suatu kompleks tempat kediaman orang-orang Belanda yang bertugas sebagai pendeta, guru, dan pegawai. Demikian tulis M.L. Matindas, A. Lumopa, dan kawan-kawan dalam buku Sejarah Misi Protestan Masuk Tomohon, terbit 1989. Ketua Sinode GEMIM waktu itu adalah D.S. G.P.H. Locker, seorang pendeta Belanda yang menjabat sejak tahun 1941. Ketika Jepang berhasil menduduki Tomohon secara keseluruhan pada tanggal 12 Januari, mereka kemudian menawan semua orang Belanda, termasuk Locker. Para tahanan sipil termasuk Ketua Sinode GEMIM D.S. G.P.H. Locker dikumpul dan ditahan di Rumah Sakit Gunung Maria Tomohon, tulis Matindas, Lumopa, dan kawan-kawan. T.H. Van N. dalam ragi cerita 1860 sampai sekarang, terbit tahun 1999, menuliskan, jabatan Ketua Sinode GEMIM kemudian diambil alih oleh D.S. Asiet Erwenas. Pengalihan kepemimpinan GEMIM itu dilaksanakan pada rapat luar biasa Badan Pekerja Sinode tanggal 2 Februari 1942. Sejak Jepang menduduki Tomohon, selama beberapa minggu tidak dilaksanakan ibadah minggu di rumah gereja. Sebabnya, selain karena banyak anggota jemaat yang mengungsi, juga karena pembatasan yang pemerintah Jepang terapkan. Meski pemerintah militer Jepang kembali memberi izin, tapi kegiatan gereja di bawah kontrol pemerintah Jepang. Mini Sebu Manado memberikan keleluasaan kepada pemimpin-pemimpin membuka gereja-gereja. Akan tetapi melarang berpidato dan memberitakan hal-hal yang bukan mengenai agama. Demikian bunyi pasal 1 Surat Kepala Mini Sebu Bahagian Pengajaran dan Ibadah K. Kodama kepada Ketua GEMIM tertanggal 24 Juni 1942, seperti dikutip M.L. Matindas, Lumopa, dan kawan-kawan. Pemerintah Jepang selain melakukan pembatasan pada hal-hal tertentu untuk kegiatan gerejawi, juga berusaha mempengaruhi para pelayan gereja secara ideologis. J.E. Tulung, seorang pengantar jemaat di Tomohon misalnya, seperti ditulis pada buku Sejarah Misi Protestan Masuk Tomohon, setelah selesai mengikuti Kita Selebes Nippon Go Kyon Yoseyo, ditugaskan oleh pemerintah Jepang bekerja di kantor pemerintah tersebut dan digaji oleh pemerintah. Namun pada yang prinsipil, pemimpin GEMIM tidak segan-segan mengeluarkan sikap tegas. Misalnya untuk iming-iming pemberian gaji bagi pendeta GEMIM oleh pemerintah Jepang. Gereja menolak tawaran ini sebab khawatir kalau dengan demikian ia kehilangan terhadap pemerintahan duniawi. Tulis T.H. Van N. Penolakan lain adalah tentang pembangunan tugu memperingati para prajurit Jepang yang gugur dalam perang. 8 Maret 1943, di Gereja Besar Tomohon, K. Suzuki, seorang Jepang yang beragama Kristen bertemu dengan D.S.W. Rumambi dalam sebuah pertemuan. Suzuki menyampaikan maksud pemerintah Jepang untuk membangun tugu peringatan di Manado. Tugu ini untuk menghormati para prajurit Jepang yang gugur dalam medan perang. Dari pihak GEMIM hadir pula dalam pertemuan itu D.S. Asiet Erwenas. Sebagai Ketua Sinode GEMIM, Erwenas diberi kesempatan untuk menutup pertemuan dengan sambutan. Secara diplomatis namun teologis, Erwenas menolak rencana itu. Seterusnya saya katakan, kita telah berkata-kata banyak tentang candi peringatan yang mulia yang akan diperdirikan di Manado. Tetapi, selaku orang Kristen, haruslah pertama-tama kita ingat akan candi Kristus di Jogja.
yang pohon keselamatan dunia segenap. Kata Wena seperti termuat dalam buku sejarah misi Protestan masuk Tomohon.